Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan proyek teknik tenaga listrik. Nama kelompok Umar Ansori C2A 023026. Zaki Abdullah C2A 023028. Tamtama Adi C2A 023051. Muhammad Didu C2A 023052. Next. Praktikum 1. Analisis rugi daya. Percobaan 1 memiliki rugi daya paling besar, yaitu senilai 1.322 kilowatt. Hal ini terjadi karena beban yang digunakan juga paling besar, yaitu 60 MVA. Beban yang besar dapat menyebabkan arus semakin besar. Ketika arus meningkat, rugi tembaga pada transformat dengan kuadrat arus. Next. Praktikum 1 percobaan 2 memiliki rugi daya yang paling kecil, yaitu 227 kilowatt. Pada sistem ini memakai transformator 60 MVA dengan nilai beban 20 MVA. Hal tersebut menjelaskan bahwa transformator bekerja pada pembebanan yang relatif ringan. Karena memiliki arus yang kecil, maka rugi dayanya juga menjadi kecil. Percobaan 3 memiliki rugi daya 433 kilowatt, di mana nilai ruginya lebih besar daripada sistem 2 meskipun bebannya sama 20 MVA. Perbedaan terdapat pada kapasitas transformator. Pada sistem 3 transformator memiliki nilai 30 MVA sehingga persentase pembebanannya lebih besar dibanding sistem 2 yang mengakibatkan rugi daya pada sistem 3 menjadi lebih tinggi. Next. Praktikum 1 kesimpulan dari hasil perbandingan sistem 1 memiliki rugi daya dan turun tegangan yang paling besar karena menerima beban yang paling tinggi. Pada sistem 2 menunjukkan kinerja yang paling baik karena rugi daya dan turunan daya tegangan paling kecil, sementara pada sistem 3 berada di tengah, tapi nilai rugi daya dan turun tegangannya lebih besar daripada sistem 2 karena kapasitas transformatornya lebih kecil. Dengan demikian, kapasitas transformator dan besar beban sangat mempengaruhi rugi daya serta turun tegangan. Semakin besar beban terhadap kapasitas transformator, semakin besar juga arus yang mengalir. Hal ini menyebabkan rugi daya meningkat dan tegangan menjadi turun. Next. Praktikum 2. 1. Analisis pengaruh panjang ukuran kabel jaringan pada sistem. Percobaan 1, kabel kilometer 6 mm kubik. Penurunan tegangan sangat kecil karena panjang kabel pendek sehingga resistansinya rendah. Rugi daya terbesar terjadi pada
transformator 60 MVA 60.563 kilowatt, sedangkan rugi daya kabel sangat kecil 0,003 kilowatt dan transformator 200 kilo FA hanya 0,041 kilowatt. Percobaan 2 kabel 40 kilometer 6 milimeter kubik. Penambahan panjang kabel menyebabkan penurunan tegangan lebih besar dibanding percobaan pertama. Rugi daya kabel meningkat menjadi 0,138 kilowatt, sementara rugi daya transformator 60 MVA 60.559 kilowatt dan transformator 200 kVA 0,040 kilowatt relatif tetap. Percobaan 3 kabel 40 kilometer 16 meter 16 milimeter kubik beban 20 MVA. Luas penampang kabel yang lebih besar mengurangi rugi daya kabel menjadi 0,051 kilowatt. Meskipun panjang kabel tetap 40 kilometer, namun peningkatan beban menyebabkan rugi daya transformator 60 MVA naik signifikan menjadi 245,8 kilowatt, sedangkan transformator 200 kVA tetap rendah 0,042 kilowatt. Next. Praktikum 2. Kesimpulan. Semakin panjang kabel, maka nilai drop, tegangan, dan losses pada kabel semakin meningkat seperti pada percobaan 1 dan percobaan 2. Penambangan kabel yang lebih besar dapat menurunkan resistansi sehingga losses kabel berkurang seperti pada percobaan 2 dan percobaan 3. Trafo selalu menjadi sumber losses terbesar karena harus menyalurkan daya yang besar. Total drop tegangan masih relatif kecil pada semua percobaan, menunjukkan sistem masih efisien, dan panjang kabel serta luas penampang kabel sangat menentukan kualitas distribusi daya karena mempengaruhi resistansi, penurunan tegangan, dan rugi dalam sistem. Next. Praktikum 3. Berdasarkan hasil pengamatan, perbaikan tegangan dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu kondisi awal sebelum perbaikan, pengaturan tap charger pada transformator, dan pemasangan kapasitor bank. Tujuan utama dari perbaikan ini adalah untuk menaikkan tegangan bus yang mengalami under voltage serta mengurangi rugi-rugi dan arus berlebihan pada saluran. Next. Praktikum 3. Pada kondisi awal, setiap bus bar memiliki tegangan yang berada di bawah batas normal. Namun setelah dilakukan pengaturan tap charger pada transformator 1, tegangan bus 4 naik dari 17.886 kilowatt menjadi 18,66 kilowatt, sedangkan bus 6 naik dari 17,129 kilowatt menjadi 17,938 kilowatt, dan pada bus 7 naik yang semula 0,305 kF menjadi 0,311 kF. Lalu pada tap charger transformator 2, tegangan bus
tujuh mengalami kenaikan yang paling besar dari bus 4 dan bus 6 dibandingkan dengan kondisi tab charger transformator satu. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan tab pada transformator 2 lebih berpengaruh pada sisi tegangan rendah atau bus 7. Setelah pemasangan kapasitor bank tegangan bus 4 meningkat menjadi 18,948 kV atau 94,7% dari rating 20 Ini curang. kW. Aku obrolannya juga. Obrolan ini loh obrolan. Nah, ini sudah Obrolan. masuk kondisi normal. Sementara pada bus 6 dan bus 7 juga mengalami kenaikan tapi masih berada di bawah batas normal, yaitu bus 6 sebesar 91,5% dan bus 7 sebesar 81,7%. Next. Praktikum 3, kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan pengaturan tab charger mampu meningkatkan tegangan tetapi belum mampu menghilangkan seluruh kondisi under voltage. Pemasangan kapasitor bank memberikan perbaikan yang lebih signifikan, terutama pada bus 4 yang berhasil berubah dari kondisi under voltage menjadi normal. Meskipun demikian, bus 6, 4, dan bus 7 masih berada di bawah batas normal sehingga sistem masih memerlukan perbaikan lanjutan seperti penambahan kapasitor di lokasi yang lebih dekat dengan beban, penggantian kabel yang overload, atau peningkatan kapasitas transformator 2. Next. Mungkin sekian. Terima kasih. Pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan. Aku tulis di komentar tuh. Pertanyaannya ditulis di kolom komentar ya, Mas. Ini apa ini? Hmm? Nggak usah langsung aja terus nomor G jawab saya itu nomor G itu. Saya tak tulis itu. Jadi kamu itu. Orang yang nomor berapa? Nomor G di. Ingin menjawab pertanyaan dari Mas Ibra Ansori NIM 039. Apa fungsi utama dari software etap menurut laporan tersebut? Ya, sama. Fungsi utamanya adalah untuk menimulasikan merancang diagram satu garis one line diagram dan menganalisis sistem tenaga listrik seperti aliran daya dan gangguan hubungan singkat agar kondisi aslinya bisa dipelajari dengan aman. Gimana Mas Bra? Sudah dimengerti? Baik, gimana ngerti? Izin menjawab pertanyaan dari Mas Dikta. Mengapa sistem satu mengalami rugi daya losses yang paling besar? Karena sistem satu menggunakan beban paling besar 50 MVA. Beban yang besar membuat arus listrik yang mengalir juga semakin besar, sehingga rugi daya pada trafo otomatis ikut meningkat. Bagaimana Mas Dika? Ya Mas, terima kasih.
Mungkin ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada pertanyaan lagi, maka akan saya tutup. Terima kasih. Mas, aku Wassalamualaikum belum tanya, warahmatullahi Mas. wabarakatuh. Baik, Mas, mau tanya apa? Sebentar, Mas. Sebentar, Mas. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Indrik Fajar, NIM C2A 023009 tentang apa pengaruh panjang dan ukuran kabel terhadap jatuh tegangan atau drop voltage, Mas. Oke, izin menjawab, Mas Hendrik. Semakin panjang kabel, jauh tegangan akan semakin besar karena hambatan listriknya meningkat. Sebaliknya, jika ukuran penampang kabel diperbesar, hambatan akan berkurang sehingga jatuh tegangan bisa diperkecil. Gimana Mas Hendrik? Bisa dimengerti? Bisa, Mas. Makasih. Oh ya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Cukup, Mas. mungkin akan saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.